Selamat datang di video pembelajaran Matematika SMK kelas 12. Materi ukuran penyebaran data bagian pertama. Bersama saya, Nilo Eni Rulistiawati, SPD. Om Swastiastu. Halo anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya, dan sudah siap mengikuti pembelajaran kali ini. Oke, langsung aja. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, saya akan menjelaskan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Kompetensi dasar pengetahuannya adalah menganalisis ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok. Kompetensi dasar keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat menganalisis dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok. Baiklah, kita akan mulai materinya ya. Materi kita kali ini adalah ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data akan kita bahas menjadi dua, yaitu untuk yang data tunggal dan yang kedua untuk data yang berkelompok. Oke, langsung aja. Ukuran penyebaran data tunggal. Yang pertama yang akan kita bahas adalah jangkauan. Masihkah kalian ingat tentang jangkauan ini? Jangkauan kita sudah pernah bahas waktu menyusun tabel distribusi frekuensi. Rumusnya tidak berubah ya, yaitu jangkauan sama dengan data tertinggi atau X-max dikurang data yang terendah atau X-min. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, ada simpangan kuartil. Untuk mendapatkan nilai simpangan kuartil, kalian bisa pakai rumus yang ini. Simpangan kuartil sama dengan setengah dari Q3 atau kuartil atas dikurang Q1 atau kuartil bawah. Yang ketiga, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau SR diperoleh dengan cara SR sama dengan sigma, ini harga mutlak ya, XI dikurang rata-rata dibagi N. Masih ingat cara mencari rata-rata kan? Kalian harus mengingat caranya mencari rata-rata ya, untuk bisa menjawab soal simpangan rata-rata. Oke, saya lanjutkan dulu. Yang keempat, variansi atau ragam. Variansi atau ragam dilambangkan dengan S kuadrat, dapat diperoleh dengan cara S kuadrat sama dengan sigma, ini dalam kurung, XI dikurang rata-rata kuadrat dibagi dengan N. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Yang terakhir, simpangan baku atau deviasi standar. Simpangan baku dilambangkan dengan S, dapat diperoleh dengan cara, ini S sama dengan akar dari S kuadrat, di mana S kuadrat ini adalah variansi. Nah, cara ini dapat dipakai jika variansi sudah diketahui. Jika variansi belum diketahui, maka kalian harus memakai rumus yang ini. S sama dengan akar sigma XI dikurang rata-rata kuadrat dibagi N. Bagaimana? Cukup banyak rumus yang kalian pelajari hari ini ya. Tenang saja, untuk memantapkan materi kita kali ini, saya sudah menyiapkan beberapa contoh soal. Oke, langsung kita bahas ya. Contoh soal nomor 1. Tentukan jangkauan dan simpangan kuartil dari data berikut. Nah, ini datanya. Oke, kita langsung jawab ya. Yang pertama, saya akan mencari jangkauannya terlebih dahulu. Jangkauan sama dengan data tertinggi dikurang data terendah. Oke.
Coba kita cari data tertingginya berapa di soal. Data tertingginya adalah 8. Dan data terendahnya 2. Oke, kita masukkan. Data tertinggi 8 dikurang data terendah 2. Maka jangkauannya sama dengan 8 dikurang 2, ya 6. Bagaimana? Sudah ya? Oke, setelah jangkauan kita akan mencari simpangan kuartil. Nah, ini datanya ya. Saya tulis ulang lagi. Oh ya, catatan. Jika kalian mencari simpangan kuartil, maka data yang kalian miliki harus diurutkan terlebih dahulu. Ini saya sudah urutkan dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Kemudian, dalam mencari simpangan kuartil, di sana ada Q1 dan Q3, yaitu kuartil 1 dan kuartil ketiga. Ini saya akan berikan catatan. QI, I-nya bisa diganti ya, 1, 2, atau 3, tergantung kuartil yang akan kita cari, sama dengan data ke I dikali N tambah 1 per 4. Disimpan dulu. Nah, selanjutnya, karena untuk mencari simpangan kuartil kita perlu Q1 dan Q3, maka saya akan mencari Q1 dan Q3-nya terlebih dahulu. Q1. Jadi, I-nya diganti 1 ya. Data ke 1 dikali N-nya, hitung dulu datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi di sini 11 ditambah 1 per 4. 11 tambah 1, 12. Dikali 1, 12. Dibagi 4, ya 3. Jadi data ketiga. Berapakah data ketiga? Kita cari di sini. 1, 2, 3. Maka nilai Q1-nya adalah 2. Sudah ya? Kemudian kita akan mencari Q3. Berarti I-nya adalah 3. Data ke 3 dalam kurung N-nya tetap 11 ditambah 1 per 4. Data ke 11 tambah 1, 12 kali 3, 36. Dibagi 4, ya 9. Siapakah data ke-9? Kita cek lagi. Ini sampai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi Q3-nya adalah 6. Setelah lengkap, barulah kita masukkan ke rumus, yaitu simpangan kuartil sama dengan setengah dikali Q3 dikurang Q1. Mari kita ganti. Setengah, Q3-nya adalah 6, Q1-nya 2. 6 kurang 2, ya 4. Berarti sama dengan setengah dikali 4. Tengah dikali 4, ya 2. Berarti simpangan kuartil dari data ini adalah 2. Bagaimana? Cukup mudah ya? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Contoh soal nomor 2. Tentukan nilai simpangan rata-rata dari data berikut. Datanya 4, 6, 8, 7, 5, dan 6. Oke, langsung jawab yuk. Tapi sebelumnya, apakah kalian masih ingat rumus dari simpangan rata-rata? Ya, rumusnya adalah SR sama dengan sigma harga mutlak dari XI dikurang rata-rata dibagi N. Karena di sini ada rata-rata, maka kita harus menentukan nilai rata-rata dari data ini terlebih dahulu. Ayo, langsung aja. Rata-rata sama dengan sigma XI dibagi N. Saya tulis ke samping saja ya, biar cukup layarnya.
Datanya adalah 4 di sigma, ingat ditambah ya. Tambah 6, tambah 8, tambah 7, tambah 5, tambah 6. Dibagi, datanya ada 6. 4 tambah 6, 10. Tambah 8, 18. Tambah 7, 25. Tambah 5, 30. Tambah 6, 36. Berarti 36 per 6. 36 dibagi 6? Ya, 6. Jadi, rata-rata dari data ini adalah 6. Setelah kita menentukan nilai rata-ratanya, barulah kita bisa mencari SR-nya. Saya lanjutkan. SR sama dengan sigma, artinya tambah ya. Dimulai dari data yang pertama. Data yang pertama itu 4. 4. XI-nya 4 dikurang rata-ratanya 6. Tutup. Ini baru XI yang pertama. Kita lanjutkan tambah karena sigma. XI yang kedua adalah 6 dikurang rata-ratanya 6. Ditambah lagi. Data berikutnya adalah 8 dikurang 6. Ditambah lagi. Data berikutnya habis 8, 7. 7 dikurang rata-ratanya 6. Ditambah lagi, data berikutnya adalah 5. 5 dikurang rata-ratanya 6. Dan terakhir, 6 dikurang 6. Dibagi. Banyak datanya ada 6. Oke, kita lanjutkan hitung satu persatu. 4 dikurang 6, min 2. Min 2 dikenai tanda mutlak. Hasilnya adalah 2, jadi positif. Tambah 6 kurang 6, 0. Dikenai tanda mutlak, tetap 0. Kemudian 8 kurang 6, 2. Kena tanda mutlak, tetap 2. Tambah lagi 7 kurang 6, 1. 1 kena tanda mutlak, tetap positif 1. Tambah 5 kurang 6, itu hasilnya min 1. Min 1 kena mutlak, 1. Tambah lagi data yang terakhir, 6 kurang 6, 0. Kena mutlak, tetap 0. Sudah selesai yang bagian pembilang, kita bagi dengan 6. Jumlahkan bagian pembilangnya, 2 tambah 0 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 0. 6. 6 per 6. 6 dibagi 6, ya 1. Jadi, nilai simpangan rata-rata dari data di atas adalah 1. Bagaimana? Bisa ya? Oke, jika kalian masih ada yang kurang jelas, boleh di-pause dulu videonya, kemudian diulangi dari langkah yang pertama, sampai kalian paham ya. Oke, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Contoh soal nomor 3. Tentukan nilai variansi dan simpangan baku dari data berikut. Datanya 2, 4, 6, 3, 4, dan 5. Mari kita lanjutkan membahas ya. Bagaimana, sudah ingat rumus variansi? Ya, rumusnya adalah ini. Variansi sama dengan sigma dari X1 dikurang rata-rata kuadrat dibagi N. Sama seperti contoh soal nomor 2, untuk mencari simpangan rata-rata, mencari variansi juga harus menentukan nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Maka dari itu, kita tentukan nilai rata-ratanya dulu yuk. Rata-ratanya sama dengan sigma XI dibagi N. Kita tulis dari awal, 2 tambah 4 tambah 6 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dibagi, banyak datanya ada 6.
Oke, kita hitung. 2 tambah 4, 6. Tambah 6, 12. 12 tambah 3, 15. 15 tambah 4, 19. 19 tambah 5, ya 24. Dibagi 6. 24 dibagi 6, ya 4. Jadi rata-ratanya adalah 4. Setelah kita mendapatkan rata-rata, mari kita lanjutkan memasukkan ke rumus variansinya. Variansi sama dengan rumusnya adalah XI dikurang rata-rata, kemudian dikuadratkan. XI-nya kita masukkan satu persatu ya, dari yang pertama. Datanya adalah 2, dikurang rata-ratanya 4. Kemudian dikuadratkan. Tambah, data berikutnya adalah 4. Dikurang rata-ratanya 4. Kuadrat, tambah, data berikutnya 6. Dikurang 4, kuadrat, lanjutkan, setelah 6 ada 3. Dikurang 4, kuadrat, tambah, data berikutnya 4 lagi. 4 dikurang 4, kuadrat, data yang terakhir 5. 5 dikurang 4, kurung tutup, kuadrat. Kemudian seluruhnya kita bagi dengan banyak datanya 6. Oke, kita lanjutkan menghitung. Sama dengan 2 dikurang 4, min 2, kuadrat, 4. Tambah, 4 dikurang 4, 0, kuadrat, tetap 0 ya. Tambah, 6 kurang 4, 2, kuadrat, 4. Tambah lagi, 3 kurang 4, min 1, kuadrat, ya 1. Tambah, 4 kurang 4, 0, kuadrat, tetap 0. Ditambah data yang terakhir, 5 kurang 4, 1, kuadrat, 1. Dibagi 6. Kita jumlahkan pemilangnya. 4 tambah 0, tambah 4, tambah 1, tambah 0, tambah 1. Ya, 10. 10 per 6. 10 dibagi 6, boleh kalian sederhanakan. Sama-sama dibagi 2, yang menghasilkan 5 per 3. Atau, boleh kalian ubah menjadi bilangan desimal. 5 dibagi 3, 1,67. Nah, inilah nilai dari variansinya. Kemudian, simpangan bakunya bisa kita cari dengan cara, karena S kuadratnya adalah 1,67, maka simpangan bakunya bisa kita peroleh dengan cara mengakarkan hasil dari variansinya. Jadi akar 1,67. Ayo silakan dihitung pakai kalkulator saintifik. Sudah ketemu hasilnya? Ya, hasilnya adalah 1,29. Bagaimana, sudah ya? Jadi bisa kita simpulkan, nilai variansi dari data tersebut adalah 1,67 dan nilai simpangan bakunya adalah 1,29. Bagaimana? Bisa kita lanjutkan ke soal berikutnya? Oke, mari kita lanjutkan. Contoh soal nomor 4. Tentukan nilai simpangan baku dari data berikut. Datanya 2, 4, 5, 1, dan 3. Baiklah, kita langsung jawab ya. Untuk nilai simpangan baku kali ini, karena tidak diketahui variansinya, maka kita akan menggunakan rumus yang ini. S sama dengan akar dari
sigma dalam kurung XI dikurang rata-rata kuadrat dibagi N. Sama seperti tadi, terlebih dahulu kita akan mencari rata-ratanya ya. Rata-rata sama dengan sigma XI dibagi N. Mari kita tulis satu persatu datanya. 2, 4 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 3 dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Mari kita hitung. 2 tambah 4, 6. Tambah 5, 11. Tambah 1, 12. Tambah 3, 15. 15 per 5. 15 dibagi 5? Ya, 3. Setelah kita mendapatkan nilai rata-ratanya, barulah kita masukkan ke rumus simpangan baku. S sama dengan, saya tulis langsung, akar. Saya nggak buat panjang ya. Nah, kenapa saya buat panjang? Karena di dalam akar kita akan menulis semua datanya di sini. Oke, kita tulis satu persatu. Data yang pertama, 2 dikurang rata-ratanya 3 kuadrat. Kemudian ditambah. Data berikutnya adalah 4 dikurang 3 kuadrat. Tambah. Data berikutnya 5 dikurang 3 kuadrat tambah 1 dikurang 3 kuadrat tambah yang terakhir 3 kurang 3 kuadrat. Semua ini dibagi dengan banyaknya data yaitu 5. Oke, kita hitung sekarang pelan-pelan. Akar dari 2 dikurang 3 min 1 kuadrat, hasilnya adalah 1. Tambah 4 dikurang 3, 1 kuadrat, hasilnya 1 juga ya. Tambah 5 kurang 3, 2 dikuadratkan, 4. Tambah lagi 1 dikurang 3, min 2 kuadrat, 4 juga. Ditambah lagi, 3 kurang 3, 0 kuadrat, 0. Dibagi 5. Akar. Kita jumlahkan bagian pembilang dulu ya. 1 tambah 1 tambah 4 tambah 4 tambah 0. Berapa? Ya, 10. 10 per 5. 10 dibagi 5 berapa? Ya, 2. Jadi, karena ini tidak bisa diakarkan, maka bisa kita simpulkan bahwa nilai simpangan baku dari data tersebut adalah akar 2. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa diterima ya? Saya rasa untuk contoh-contoh soal sudah selesai sampai di sini ya. Sekarang saya akan memberikan latihan soal kepada kalian. Silahkan kalian kerjakan soal ini ya. Saya tunggu jawabannya. Semoga kalian lancar membuatnya. Hari ini kalian sudah mempelajari ukuran penyebaran data tunggal. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik ya. Tetapi, jika masih ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan via WA langsung. Sampai jumpa lagi di materi ukuran penyebaran data berkelompok. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian. Dadah. Om Santi, 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 Om.